Spoiler Battle Through the Heavens Season 5 Episode 64. Setelah pemimpin klan He mengetahui siapa Xiao Yan sebenarnya, ia bersujud dan meminta maaf. Sekaligus ia bersedia bergabung dengan aliansi Yan. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun menyetujuinya. Setelah Xiao Yan menyelesaikan masalahnya dengan klan He, Xiao Yan kembali lagi ke lembah untuk melakukan retret. Sementara itu, Ziyan masih dalam proses menerobos ke ranah Do Huang. Ia masih berada di dalam cangkang telur berwarna ungu tersebut. Sedangkan Ratu Medusa masih tetap berada di sana, untuk mengawasi dan melindungi Ziyan dan Xiao Yan. Setelah beberapa bulan berlalu, Xiao Yan dan Ziyan masih belum selesai menerobos. Ratu Medusa masih setia untuk menjaga Ziyan dan Xiao Yan. Namun, Ratu Medusa tiba-tiba mendapatkan sinyal dari ras ular. Sinyal tersebut menandakan bahwa ras ular sedang dalam bahaya. Ratu Medusa masih bingung, apakah ia tetap menjaga Xiao Yan dan Ziyan, atau pergi menolong ras ular. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk pergi menolong ras ular. Namun sebelum pergi, Ratu Medusa membuat segel pelindung, untuk menyembunyikan keberadaan Ziyan dan Xiao Yan. Ratu Medusa juga meninggal pesan, ia harus pergi, karena ras ular dalam bahaya, dan ia harus menolong mereka. Setelah 6 bulan kepergian Ratu Medusa, tiba-tiba aura yang sangat kuat memancar ke langit. Tiba-tiba seorang pemuda keluar dari lembah tersebut, ia adalah Xiao Yan. Kali ini ia telah berhasil menerobos ke ranah Do Huang. Xiao Yan memeriksa tanda api surgawi di dahinya, untuk memastikan keadaan gurunya. Ketika Xiao Yan memasuki alam spiritualnya, ia melihat gurunya di suatu tempat yang cukup asing baginya. Xiao Yan senang, gurunya masih hidup. Ketika Xiao Yan akan mendekati gurunya, ia dipukul mundur oleh aura misterius. Xiao Yan menyadari, mungkin itu adalah ulah dari aula jiwa yang menyandra gurunya. Setelah mengetahui keadaan gurunya, Xiao Yan pergi menghampiri Ziyan. Sesampainya di sana, ternyata Ziyan masih belum selesai menerobos. Xiao Yan menemukan surat yang ditinggalkan oleh Ratu Medusa, mengenai alasan ia harus pergi. Xiao Yan tidak bisa meninggalkan Ziyan sendiri. Sambil menunggu Ziyan, Xiao Yan melatih teknik segel membalik laut. Sebulan telah berlalu, Xiao Yan masih berlatih teknik segel membalik laut. Namun Xiao Yan masih belum bisa sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Di saat Xiao Yan akan melanjutkan latihannya, tiba-tiba Ziyan menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Telur ungu yang menyelimuti Ziyan secara perlahan pecah dan memancarkan cahaya. Ziyan keluar dengan penampilan yang berbeda, ia terlihat cantik dan seperti gadis remaja. Namun perubahan tersebut tidak berlangsung lama, Ziyan kembali ke bentuk aslinya, itu dikarenakan oleh rumput transformasi. Setelah Ziyan selesai menerobos, Xiao Yan pun membawa Ziyan untuk pergi membantu Ratu Medusa. Namun, sebelum mereka keluar dari lembah tersebut, mereka harus menghancurkan segel yang telah dibuat oleh Ratu Medusa. Namun itu bukan masalah untuk Ziyan. Ia menunjukkan kekuatan tersembunyinya, yaitu ruang dan waktu. Ziyan membuat ruang kecil untuk mengeluarkan dia dan Xiao Yan, tanpa perlu menghancurkan segel tersebut. Di saat Xiao Yan dalam perjalanan melalui kota Qinsan, ia merasakan ada hal aneh, suasana di kota tersebut sangat tegang, ternyata para ahli dari Kekaisaran Cuyun sedang mengepung kota Qinsan. Salah satu dari mereka yang merupakan ahli racun, ia mengancam akan menyebarkan racun di kota tersebut. Mendengar hal itu membuat orang-orang ketakutan, mereka hanya berada di ranah Dowling, bagaimana bisa mereka menghadapi ahli racun di ranah Dowang tersebut. Ketika ahli racun tersebut akan menyebarkan racunnya, Xiao Yan dan Ziyan datang. Tanpa basa-basi, Xiao Yan dengan mudah berhasil mengalahkan dan membunuh ahli racun tersebut. Kemudian Xiao Yan menanyakan apa yang terjadi di kota Qinsan ini kepada pemimpin kota. Pemimpin kota berkata, selama 1 tahun ini, Kekaisaran Cuyun datang menyerang Kekaisaran Jiama. Kekuatan utama Kekaisaran Cuyun adalah Sekte Racun. Pemimpin Sekte Racun pernah berhadapan dengan Hai Bodong dan Jixintian, namun mereka dikalahkan. Di saat keadaan semakin terdesak, Ratu Medusa datang untuk membantu. Alasan Ratu Medusa membantu Kekaisaran Jiama adalah, karena mereka memiliki musuh yang sama. Karena setengah tahun lalu, ras ular hampir dimusnahkan oleh Sekte Racun tersebut. Karena hal itulah Ratu Medusa dan ras ular lainnya membantu Kekaisaran Jiama. Namun Kekaisaran Cuyun juga mendapatkan bantuan dari 2 kekaisaran lain, yaitu Kekaisaran Loyan dan Kekaisaran Mulan. Kedua kekaisaran ini ternyata juga memiliki elit Dozong yang sangat kuat. Setelah Xiao Yan mengetahui situasinya,
Pemimpin kota meminta Xiao Yan untuk pergi Gunung Hitam. Pertempuran di sana adalah yang paling besar. Banyak ras ular dan aliansi Yan berkumpul di sana melawan Kekaisaran Cuyun. Mendengar hal itu, Xiao Yan pun segera menuju ke Gunung Hitam. Dalam perjalanan menuju Gunung Hitam, Xiao Yan bertemu dengan beberapa ras ular yang melarikan diri dari kejaran Kekaisaran Cuyun. Xiao Yan pun bergegas untuk membantu ras ular tersebut. Oke, itulah spoiler Battle Through the Heavens Season 5 episode 64. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Donghua Preview, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan spoiler Battle Through the Heavens episode selanjutnya.